Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi bimbingan konseling mengenai yang pertama yaitu psikoanalisis dan yang kedua yaitu client sentence. Langsung saja materi yang pertama yaitu pendekatan konseling psikoanalisis. Pengertian dari psikoanalisis sendiri yaitu mencakup 3 aspek. Yang pertama sebagai metode penelitian proses-proses psikis, yang kedua sebagai suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, dan yang ketiga yaitu sebagai teori kepribadian. Yang selanjutnya psikoanalisis juga memiliki 3 penerapan. Yang pertama suatu metode penelitian dari pemikiran, dan yang kedua suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, dan yang ketiga suatu metode pelakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Yang kedua yaitu sejarah pendekatan konseling psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sigmund Freud. Metode terapi Sigmund Freud disebut psikoanalisis. Langsung saja yang ketiga yaitu konsep dasar pendekatan konseling psikoanalisis. Dalam konsep dasar pendekatan psikoanalisis dibagi menjadi 2, yaitu pandangan tentang manusia dan pandangan tentang kepribadian. Pandangan tentang manusia itu mengenai tingkah laku manusia. Yang pertama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-insting, dan yang kedua dikendalikan oleh pengalaman-pengalaman masa lampau dan ditentukan oleh faktor-faktor interpersonal dan intrapsikis. Dan menurut pandangan tentang kepribadian, yaitu yang pertama kesadaran. Kesadaran itu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua ada ketidaksadaran atau prasadar, yaitu semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari tapi ternyata berpengaruh terhadap perkataan kita, perasaan maupun perilaku kita. Dan yang ketiga yaitu ambang sadar atau di tengah-tengah, di mana berada di antara tidak sadar dan sadar. Dan dalam kepribadian juga ada struktur kepribadian. Kepribadian manusia terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama ID, ada ego, dan ada superego. ID yaitu sistem segala dasar kepribadian yang merupakan sumber diri daripada segala dorongan instinktif, khususnya seks dan agresi. Dan yang kedua adalah ego. Ego merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Yang selanjutnya yaitu superego. Superego merupakan subsistem yang berfungsi sebagai kontrol internal yang terdiri dari kata hati dan ego ideal. Dan dalam perkembangan kepribadian yaitu sejak kita lahir hingga dewasa ada beberapa fase. Yang pertama ada fase oral. Fase oral tersebut itu mulai dari sejak lahir sampai umur 1 tahun. Pada fase ini itu mulut merupakan daerah pokok daripada aktivitas dinamis. Fase anal yaitu umur 1 tahun hingga 3 tahun. Pada fase ini kateksis dan antikateksis berpusat pada anal. Terus yang kedua yaitu ada fase palis. Fase palis ini mulai dari umur 3 tahun sampai umur 5 tahun. Pada masa ini alat kelamin merupakan daerah organ terpenting. Fase lantat dari umur 5 tahun sampai dengan 13 tahun. Pada masa ini impuls-impuls cenderung untuk ada dalam keadaan tertekan. Dan yang selanjutnya yaitu ada fase pubertas. Fase puber ini yaitu mulai dari umur 12 tahun sampai umur 20 tahun. Selama fase ini seakan-akan dia itu tertekan, menonjol dan membawa aktivitas dinamis kembali. Dan yang ketiga yaitu fase genital. Fase genital yaitu fungsi yang pokok fase genital ialah reproduksi. Yang selanjutnya dalam psikoanalisis itu juga memiliki asumsi perilaku bermasalah dalam pendekatan konseling. Tingkah laku bermasalah disebabkan oleh kekacauan dalam berfungsinya individu yang bersumber pada yang pertama yaitu dinamika yang tidak
efektif antara ID dan ego dan superego. Dan yang kedua yaitu proses belajar yang tidak benar pada masa kanak-kanak. Dan ada pun tujuan dari pendekatan konseling psikoanalisis, yaitu yang pertama membuat klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari ataupun menjadi disadari oleh klien tersebut. Yang kedua, secara spesifik membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Dan yang kedua, menghidupkan kembali masa lalu klien, maksudnya masa lalunya klien dengan menembus konflik yang direpres. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Yang selanjutnya yaitu peran konselor dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Peran utama konselor yaitu membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Yang kedua yaitu konselor merupakan hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan, mendengarkan dan menafsirkan apa yang telah dicurhatkan atau yang telah disampaikan pada klien tersebut. Yang ketiga yaitu konselor bersifat anonim. Maksudnya dari anonim tersebut yaitu konselor berusaha tak dikenal oleh konseling. Yang selanjutnya yaitu konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseling. Terus yang kelima yaitu konselor mendengarkan dan kemudian memberikan solusi atau pertanyaan terhadap konseling. Dan yang terakhir yaitu konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi pada konseling, yaitu suatu keadaan di mana konseling itu melindungi suatu perasaan, trauma, dan kegagalan konseling terhadap konselor. Yang selanjutnya juga ada teknik pendekatan konseling psikoanalisis. Teknik pendekatan dalam konseling dalam konseling psikoanalisis juga ada teknik pendekatannya, yaitu yang pertama yaitu asosiasi bebas, yang kedua interpretasi, yang ketiga analisis mimpi, yang keempat analisis resistensi, dan yang terakhir yaitu analisis transferensi. Asosiasi bebas yaitu teknik di mana teknik tersebut mengungkapkan pengalaman masa lampau si konseling dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau klien tersebut, memperoleh pengetahuan dan evaluasi diri sendiri. Yang selanjutnya tadi kan ada interpretasi yaitu teknik di mana prosedur dasar yang digunakan dalam analisis mimpi, resistensi dan transferensi penjelasan makna tingkah laku dan dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Dan juga ada analisis mimpi dan juga ada analisis mimpi itu teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien tersebut untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan. Ada juga analisis resistensi. Analisis ini yaitu teknik suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk terhadap kecemasan dan itu bagaimana cara mempertahankannya. Terus yang terakhir yaitu ada analisis transferensi. Teknik ini yaitu untuk mendorong klien menghidupkan kembali masa lampaunya dalam konseling. Adapun kelemahan dalam pendekatan psikoanalisis ini yaitu yang pertama, pendekatan ini itu menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Yang kedua yaitu pendekatan ini juga tidak terlalu berguna bagi konseling lansia atau bahkan sekelompok yang bervariasi. Yang ketiga, di luar harapan Freud, pendekatan ini telah diklaim secara eksklusif oleh para psikiater. Dan yang selanjutnya yaitu pendekatan ini berdasarkan
pada banyak konsep yang tidak mudah dipahami atau dikomunikasikan. Yang selanjutnya, pendekatan ini juga membutuhkan ketekunan. Harus tekun, kalau tidak tekun tidak akan berhasil dalam pendekatan psikoanalisis ini. Dan yang terakhir yaitu pendekatan ini juga tidak cocok dengan kebutuhan individu yang mencari konseling profesional. Tetapi dalam sisi lain juga mempunyai kelebihan dalam konseling psikoanalisis ini. Kelebihan dari pendekatan konseling psikoanalisis ini yang pertama yaitu pendekatan ini tuh menekankan pada pentingnya seksualitas dan alam tidak sadar dalam tingkah laku manusia. Yang kedua, pendekatan ini juga memberikan sumbangan pada penelitian empiris bersifat heuristik. Yang ketiga, pendekatan ini juga menyediakan dasar teoritis yang mendukung sejumlah instrumen diagnostik. Yang keempat, pendekatan ini tampaknya efektif bagi mereka yang menderita berbagai macam gangguan termasuk histeria. Dan yang terakhir, kelebihan dari pendekatan konseling psikoanalisis yaitu menekankan pentingnya perkembangan terhadap pertumbuhan. Memasuki materi yang kedua yaitu pendekatan client center dalam bimbingan konseling. Dalam materi ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama mengenai pengertian dan konsep dasar client sentence, yang kedua fungsi konselor dalam pendekatan client sentence, yang ketiga teknik konseling dalam pendekatan client center, dan yang terakhir yaitu tahap konseling dalam pendekatan client center. Jadi pendekatan konseling client center berfokus pada kesanggupan dan tanggung jawab klien untuk menemukan cara dalam menghadapi kenyataan dengan lebih yakin. Konseling sebagai orang yang paling mengenal dirinya sendiri adalah orang yang harus menemukan perilaku yang lebih cocok untuk dirinya sendiri. Saya memasuki poin yang kedua yaitu konsep dasar pendekatan client center. Konsep kepribadian dalam pendekatan client center itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu organisme, merupakan individu itu sendiri, mencakup aspek fisik maupun psikologis. Yang kedua, phenomenal field, yaitu pengalaman-pengalaman hidup yang bermakna secara psikologis bagi individu, dapat berupa pengetahuan, pengasuhan orang tua, dan hubungan pertemanan. Dan yang terakhir yaitu ada self, yaitu interaksi antara organisme atau individu dengan phenomenal field akan membentuk self. Kesadaran tentang self akan membantu seseorang membedakan dirinya dari orang lain. Poin yang selanjutnya yaitu fungsi konselor dalam pendekatan client center. Dalam peran tersebut, konselor menunjukkan beberapa sikap. Yang pertama yaitu sikap yang selaras dan keadilan. Dalam peran ini, seorang konselor itu sebagai congruence, berarti bahwa konselor menampilkan diri yang sebenarnya, asli, terintegrasi dan otentik. Konselor yang otentik itu menampilkan diri yang spontan dan terbuka, baik perasaan maupun sikap yang ada dalam dirinya, serta dapat berkomunikasi secara jujur dan konsen. Dalam hal ini bukan berarti bahwa konselor itu dapat menampilkan sikap impulsif dan berbagai perasaan dan pikiran dengan konseling. Akan tapi konselor yang diharapkan itu dapat melakukan self disclosure yang sesuai dengan kondisi konseling dan substansi topik yang dibicarakan dalam konseling itu. Yang kedua, sikap konselor yaitu sikap menerima tanpa syarat, di mana bahwa konselor itu dapat berkomunikasi dengan konseling secara mendalam dan jujur sebagai pribadinya sendiri. Hal ini itu juga tidak melakukan penilaian dan penghakiman terhadap perasaan, pikiran, dan tingkah laku konseling berdasarkan standar. Yang ketiga yaitu sikap pemahaman empati yang tepat. Sikap ini yaitu kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseling tersebut, melihat melalui sudut pandang konseling peka terhadap perasaan
perasaan konseling tersebut, sehingga konselor itu mengetahui bagaimana konseling merasakan perasaannya. Dalam pendekatan client center itu juga ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu mendengar aktif, yang kedua mengulang, yang ketiga memperjelas, ada menyimpulkan, bertanya, menginterpretasi, mengkonfrontasi, refleksikan, memberikan dukungan, memfasilitasi, ada berempati, ada juga bermulai, menentukan tujuan, mengevaluasi, memberikan umpan balik, menjaga, mendekatkan diri, mencontohkan model, dan mengakhiri. Yang selanjutnya saya akan mengimplementasikan pendekatan psikoanalisis dalam studi kasus. Dalam kehidupan sehari-hari, saya akan mengambil studi kasus teman saya sendiri ya. Pada dulu waktu aku SMA, itu ada teman saya, seumpama namanya adalah Ani, inisialnya Ani. Nah, temanku Ani itu dia itu anak yang cerdas, rajin, pandai. Nah, pada suatu saat ketika itu ada pencalonan ketua OSIS. Nah, sama teman-temannya itu si Ani tersebut dicalonkan, disuruh untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dalam hati Ani sendiri itu sebenarnya dia berminat untuk mencalonkan diri karena ia emang siswa yang aktivis yang selalu ambil bagian dari dalam organisasi, dan kesempatan ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu untuk menjadi ketua OSIS, ketua organisasi sekolah tersebut. Akan tetapi si Ali itu menolak dukungan dari teman-temannya karena ia merasa minder, merasa tidak pantas, tidak cocok seandainya dia menjadi ketua OSIS atau yang memimpin sekolah itu. Ketakutan si Ani, temanku itu, muncul karena baginya menjadi ketua OSIS itu akan berbicara di depan orang banyak dan akan menjadi penanggung jawab dari segala bidang, dari segala hal kegiatan yang diadakan sekolah. Hal ini yang menyebabkan Ani, temanku itu, mengurungkan niatnya ketika ia harus bicara di hadapan orang banyak. Karena si Ani itu pernah pada dulu masa lalu itu pada waktu kelas 3 SD ia pernah terpleset berjalan di atas panggung dalam pentas drama di sekolah itu. Nah, teman-temannya itu menertawakan dia, bersorak-sorak, mengejek si Ani, temanku tersebut itu. Dan pada waktu kelas 4 SD, Ani itu diajukan dalam lomba menyanyi. Akan tetapi Ani kok kayak salah kalau nyanyi, mengucapkannya salah sehingga para peserta itu tertawa. Bahkan guru pendampingnya pun ikut tertawa. Dan kelas 5 si Ani itu menjabat sebagai ketua kelas. Namun program yang direncanakan itu tidak sesuai ekspektasi atau mengecewakan guru dan teman-temannya. Guru dan teman-temannya itu menyalahkan kelasnya, menyalahkan Ani tersebut. Ia benar-benar merasa tidak berguna karena segala hal yang ia kerjakan itu selalu salah. Dia itu selalu merasa kalau dirinya itu salah gitu loh. Nah, karena ia menyalahkan dirinya sendiri yang tidak dapat melakukan apapun dengan benar, dan hal-hal dari masa lalunya itu selalu membebani dirinya bahwa dia itu membuatnya merasa takut atau trauma apabila berada di situasi yang sama seperti masa lalunya. Bahkan akhir-akhir ini si Ani yaitu merasa gelisah, takut, dan sulit tidur karena teman-temannya telah menyalahkan dirinya sebagai ketua OSIS pada tahun itu. Nah, dia takut
karena hal ini akan terulang lagi pada seperti dulu. Ani pun mendatangi konselor di sekolah atau biasanya BK. Jadi solusi dari studi kasus tersebut yaitu Ani datang kepada konselor atau guru BK, dan kemudian guru BK pun juga sangat menanggapi dengan baik. Kemudian si Ani pun bercerita permasalahannya, kemudian si Ani minta solusi kepada guru BK tersebut, dan guru BK pun memberikan solusi dengan yang sangat baik gitu. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kurangnya, apabila banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.